Tapi ntar udah bener ya. Belum mulai emang kayaknya nih Mas. Bang Aji masih menunggu peserta sepertinya kita.
Kang Dea, Bang Aji, Yap. kita nanti masih nunggu peserta dulu kah atau gimana? Bebas, saya ikut. Boleh 8 dan 10 lah dimulai. Oke, Bang. Enggak, Kang Dea, bisa kita mulai. Mulai aja ya. Hmm. Siap. Oke. Ini ada chat apa nih? Oke, ini di record dan bakalan share ke YouTube atau semacamnya. Di record ya Bang ya, ini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman semua ya. Mari kita siapin teman-teman semua buku catatannya buat dicatat. Terus air minumnya, biar nggak perlu ke belakang-belakang lagi ngambil air minum. Sekarang sudah ada sekitar belasan orang, lumayan banyak. Oke, bismillah. Bang Haji, izin suara saya jelas ya Bang ya? Jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kita jumpa lagi nih ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kita masih di tengah kondisi yang memang extraordinary, ya kan? Kemarin saya bilang bahwa salah satu bentuk imunnya adalah dengan cara mencari ilmu. Karena pikiran kita bekerja, itu yang jadi salah satu katanya bisa
ngedorong imun dalam diri kita. Jadi ini kesempatan bagus malam ini. Ini sesi ketiga sekaligus sesi terakhir, ya kan? Hari ini ketemu kita senang sekaligus mungkin juga sedih. Kalau bagi orang-orang yang kemudian mencintai buku gitu ya, ini mungkin sesuatu yang memang nggak menyenangkan kalau kita harus akhirnya selesai dengan apa yang kita cintain. Sebelum jauh mulai, saya pengen jelasin dulu, Bang Aji hari ini akan bawain buku tentang Atomic Habits. Ya, ini buku yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Ntar akan dibahas tuntas. Tadi di awal sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Aji. Jadi mudah-mudahan pas nih. Ini sesi terakhir. Sekaligus mungkin jadi ultimate meeting kita. Sekaligus besok mau Ramadan, ini bisa jadi bekal ya Bang Aji ya. Sebelum jauh mulai, saya juga pengen nekanin bahwa kan dari awal pertemuan pertama, kedua, ini yang terakhir, ketiga, ini kan kita bicara ada part di mana kita ngedorong diri untuk coba berkenalan sama buku, berinteraksi sama buku, terus jatuh cinta sama buku. Nah, cuman mungkin bagi sebagian dari kita, ada kalanya mungkin belum nemu titik itu gitu kan. Ada buku yang menarik, ditulis sama, kok saya lupa tiba-tiba ya, Simons. Nah, itu judul bukunya itu Start With Why. Kalau teman-teman pernah baca ya. Simon Sinek, betul. Terima kasih istriku. Ingetin sama istri kan. Ya, jadi buku Start With Why itu bagus. Waktu saya masuk Garuda, izin saya sharing, salah satu direksi nyuruh saya baca itu. Pas saya pindah kantor sekarang, di Telco juga, direksi CBO-nya langsung ngarahin saya suruh baca buku itu. Ini buku bagus, kenapa? Start With Why inilah yang kemudian salah satu ngebentuk orang yang mungkin kita kenal sama-sama, Steve Jobs. Ingat nggak dulu waktu ada John Sculley itu kan, dia CEO-nya Apple ya. Kalau teman-teman tahu, sebelum jadi CEO-nya Apple itu, bayangin ya. Jadi di buku itu, Simon Sinek itu, dia cerita salah satu contoh sukses itu Apple sama Steve Jobs. Steve Jobs itu tipe orang yang langka ya. Dia selalu memulai sesuatu dengan berpikir why dulu. Nah, kalau kata para direksi itu kemarin diskusi, orang yang memulai sesuatu sama why, baik saat dia mimpin organisasi, baik dia misalnya lagi meeting, baik dia lagi diskusi, kalau orang nyusun pertanyaan dengan why, atau nyusun pain point-nya dengan why, dia akan lebih tanda kutip menguasai forum, atau influence others idea gitu. Nah, sedikit cerita ya sebelum masuk. Jadi menarik, bayangin ya, Steve Jobs itu umur 29. Sekarang teman-teman mungkin umurnya berapa? Kayaknya masih 20-an ya, sama kita semua ya. Oke ya. Umurnya udah rata-rata mungkin di atas 29. Sebagian 29, sebagian masih di bawah. Tapi Steve Jobs di umur 29, ya kita bisa reflect diri kita. Dia tiba-tiba udah nyamperin John Sculley itu, leadernya Coca-Cola saat itu, yang Coca-Cola itu jadi apa, market leadernya, yang even ngalahin Pepsi saat itu ya. Tiba-tiba berani nge-hire, datangnya terus nge-hire John Sculley itu. Pertanyaannya teman-teman mungkin sebagian besar udah pada pernah dengar ya, karena ini quote sejarah nih. Simpelnya pertanyaannya gini, pas nawarin ini pakai bahasa Indonesia ya, simpelnya. Steve Jobs itu nawarinnya enggak gaji mau berapa dan lain-lain, cuma nawarinnya kayak kalimat yang masuk. Lo mau seumur hidup sisanya itu terus jualan air gula? Oh, ini pertanyaan ini terkenal nih sejarah. Satu itu, yang terus yang kedua, atau lo mau bareng sama gue ini ngerubah dunia? Pertanyaannya bukan retoris ya, tapi terbukti kan. Akhirnya John Sculley ini dipinang sama anak umur 29 tahun, tiba-tiba diangkat jadi CEO-nya Apple. Sekarang kita tahu Apple itu kayak gimana, iPhone itu kayak gimana. Nah, produk iPhone ini salah satu bentuk asli dari Start With Why. Bicara tentang buku, sebelum masuk juga, mungkin saya pancing juga, ini bicara rasa senang teman-teman terhadap buku. Karena ini sesi terakhir ya, saya pengen coba ngedalamin juga. Kadang orang-orang yang senang sama buku itu udah berjibaku lah. Dulu saya ingat jualan donat, cuman buat ngumpulin uang dulu, ingat ya, buat beli Maria Karpovnya Andrea Hirata. Pernah tiba-tiba juga berjibaku nulis di media, karena setiap nukerin koran yang dipotong, tukerin ke rektorat, dapat uang 300.000. Saya beli waktu itu, kalau nggak keliru, novel Konspiratanya Robert Harris. Orang yang cinta buku juga kemudian terasa ya, setelah baca Shogi misalnya, tiba-tiba pengen nonton filmnya. Habis nonton filmnya, balik lagi pengen baca bukunya Shogi. Orang yang senang buku juga, tiba-tiba setelah baca Anak Semua Bangsanya Pram,
tiba-tiba dia berhenti gitu ya. Ini di halaman paling terakhir dia freeze. Gila ya, ternyata ada hidup seperti si Mingke, si Nyai Ontosoro. Orang yang suka sama buku juga, tiba-tiba dia bisa kegirangan luar biasa karena dia nemuin bukunya Soul Mountain-nya Gao Xingjin, kalau teman-teman tahu. Itu Gunung Jiwa, Soul Mountain. Karya Gao Xingjin itu salah satu peraih Nobel, itu karya Nobelnya dia. Sedangkan di Cina, novel itu dilarang. Nah ini menarik. Jadi hal kayak gini yang kemudian memang membedakan kita sama orang yang cinta sama buku. Nah ini momen terakhir, Bang Aji akan menceritakan tentang kebiasaan. Kebiasaan ini yang juga nanti bisa diimplement secara luas, baik terhadap baca buku pula, mengequip kita juga persiapan sebelum Ramadan besok. Gitu aja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertukar pikiran, manfaatin ini momen terakhir, teman-teman semua. Nggak nemu lagi, mungkin untuk saat ini ya Bang Haji ya. Materi akan dibagi 4 sama Bang Haji, 4 poin tadi kita udah diskusi, 1-2 akan dibahas dulu, setelah itu teman-teman siapin pertanyaan, kita explore banyak. Gitu. Pertemuan terakhir bisa jadi sampai jam berapa nih Bang Haji? Pertemuan terakhir biasanya? Enggak ya, sampai jam 2 lah ya, nggak sampai subuh-subuh lah. Oke, teman-teman semua, demikian pembukaan dari saya. Yuk kita nikmatin apa yang bisa disajikan sama Haji. Bang Haji, terima kasih. Silakan Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang Dea, terima kasih sudah memberikan pengantar yang menonjol. Oke, teman-teman sekalian, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya diberikan waktu untuk berbagi sampai sesi ketiga malam hari ini. Dan khusus juga untuk sesi malam ini bentuknya adalah sharing buku, dan bukunya ini buku yang tadi sudah disampaikan Kang Dea ya, memberikan pengaruh termasuk tempat beberapa minggu termasuk yang bestseller di Amazon Kindle ya, Amazon Books ya. Dan buat saya pribadi juga memberikan dampak yang ya bukan lumayan, cukup besar. Kalau mau dibilang misalnya salah satunya tuh kalau beberapa teman yang mungkin follow akun IG saya gitu ya, biasanya saya sharing buku itu satu postingan gitu ya, satu postingan saja untuk satu buku. Kadang ya ditampilkan mind map-nya. Tapi baru kali ini saya posting hampir, tadinya niatnya ya saya ingin posting beberapa gagasan yang menarik dari buku Atomic Habit. Sampai saya posting sekali, 2 kali, sampai akhirnya 15 postingan khusus tentang Atomic Habit aja gitu. Karena buat saya terlalu sedikit kalau buku Atomic Habit ini di-review hanya lewat satu postingan saja. Manfaatnya terlalu sayang, malah dikhawatirkan malah nggak dapet manfaatnya, sehingga saya pecah-pecah sendiri. Setidaknya itu buat saya pribadi, saya jadi ingat beberapa poin-poin ya, yang kemudian akhirnya sebagian besar akan saya share di sini. Dan waktu kita mudah-mudahan cukup ya, saya menyiapkan ada sekitar 30-an slide, tapi nggak usah khawatir dengan banyak slide. Nanti kita juga ada sesi diskusi tanya jawab, dan di akhir ada saya siapkan ada program yang nanti khusus buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita mulai dengan satu pertanyaan tadi, kalau start with why gitu ya. Ya, ada apa dengan kebiasaan? Ini rumus yang umum sebenarnya. Quotes-nya mungkin teman-teman udah bukan pertama kali mendengar ya. Be careful of your thought
it will become your words. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran bisa jadi kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata, kata-kata menjadi action. Hati-hati dengan action, action menjadi habits, kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, maka kebiasaan nanti akan jadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter, karena karakter itu akan menentukan nasib kita, destiny kita. Jadi kalau dilihat habit ini, ya memang antara pikiran dengan takdir. Jadi semacam jembatan. Dan ini akan berlaku, habit ini tidak mengenal baik dan buruk. Jadi kalau yang dipikirkan warna merah, maka kata-katanya akan merah. Actionnya juga merah, habitnya merah, karakternya merah, maka destiny-nya juga merah. Jadi saya kalau melihat ada orang yang destiny-nya, takdirnya itu buruk, saya tidak akan serta-merta melihat sebatas itu saja. Tapi saya akan lihat karakternya. Pasti ada habits yang berhubungan dengan kenapa dia punya nasib yang buruk. Pasti ada hubungannya dengan actionnya, pasti ada hubungan dengan kata-katanya, dan pasti ada hubungan dengan pikiran yang buruk juga. Karena itu satu garis. Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan seperti itu ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Makanya kita dilarang lah atau dihindari lah berpikiran yang buruk, karena nanti bisa jadi ya kalau pikiran yang buruk terus ya, niatan buruk itu bisa jadi tindakan, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi karakter, dan akhirnya menjadi nasib kita. Dan habits ada di tengah-tengahnya. Ini ada kisah yang sudah sangat masyhur sekali ya, ketika Rasulullah pergi Isra Mi'raj, kemudian ada ya mendengar ya di surga sana ternyata udah ada terompah, suara terompah, dan suara terompah itu adalah terompahnya Bilal. Padahal Bilalnya masih di dunia. Baru ditanyakan ketika Rasulullah kembali, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu sudah sampai di surga. Apa sebab? Bilal awalnya tidak tahu, tapi kemudian membuka rahasianya, yaitu Bilal punya kebiasaan apa? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi kebiasaannya itu, yang kelihatannya sepele, tapi dia lakukan terus-menerus, ternyata menyebabkan dia punya takdir yang dahsyat. Dianya belum, ya kitanya aja ya walam ya, maksudnya begitu ya, Bilalnya aja masih di dunia, tapi pahalanya sendalnya udah sampai di surga duluan. Dan nggak mungkin Bilal akan sendalnya sampai duluan ke sana kalau Bilal nggak punya kebiasaan yang dia lakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ya. Nah, ada quotes yang saya juga sangat suka sekali gitu ya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan excellent gitu ya. Mungkin di Instagram tuh sering tuh ya ada orang ngelukis, cepet gitu ya. Bikin hand lettering tuh udah kayak komputer gitu ya. Atau ada orang yang naik sepeda terus bisa melompatin sungai lebarnya 2 meter, 3 meter gitu ya. Dan keahlian-keahlian yang lain. Itu kita lihat kok bisa jago gitu ya. Kalau kita melakukannya pasti nggak bisa gitu. Ya buat kita nggak bisa, emang karena kita belum pernah melakukannya atau jarang melakukannya. Tapi buat mereka ya biasa saja. Buat kita jadi istimewa karena ya memang untuk mendapatkan itu ya susah. Tapi buat mereka itu sebenarnya biasa saja. Jadi sesuatu yang hebat itu sebenarnya bukan sesuatu yang ya sepenuhnya hebat, tapi dia sebenarnya adalah akumulasi tindakan yang berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ada istilahnya nanti di dalam prinsip atomic habit juga dijelaskan, ada istilahnya otomatisasi. Jadi ada ketika awal habit itu dibentuk ya susah, tapi ketika udah berulang-ulang habit itu otomatis tidak perlu energi, bahkan dia jadi energi tersendiri. Makanya ada buku The Power of Habit. Habit itu jadi sebuah kekuatan
Kekuatan yang orang mau melakukannya itu gampang. Atau sebaliknya, ketika kita punya kebiasaan buruk, walaupun kita tahu itu buruk, kita susah melakukan, kita susah menghilangkannya karena dia udah jadi sebuah apa ya? Dia punya kekuatan yang nggak bisa dengan mudah kita hilangkan. Nah, kita tahu habit itu bagus, ya seperti itu tadi. Dan kita bisa mendapatkan excellent dari habit yang kita lakukan berulang-ulang. Tapi ternyata membuat kebiasaan itu banyak hambatannya. Ya, ini saya lagi bikin kelas productive habit. Saya tanyakan apa sih kendala dalam membentuk kebiasaan? Ya ini kendalanya. Dan saya mengalami juga membuat kebiasaan itu harus susah gitu ya. Mau bangun pagi juga susah, gitu kan. Habis bangun sholat subuh, kemudian mau tidak tidur juga susah, ya. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kalinya nggak bisa lagi, kan? Susah, kan? Ada hambatan-hambatannya. Nah, tapi kalau dilihat judulnya, saya sengaja membuat judul sharingnya bukan, jadi ini memang book sharing ya, tapi saya tidak menjelaskan secara apa ya, letterless bukunya halaman 1 ini, halaman 2 dan seterusnya itu. Saya ingin menjelaskannya secara utuh di dalam bentuk yang saya ramu sendiri. Ya. Sehingga nanti juga ada penjelasannya ya tentang bagaimana akhirnya saya sebut mudahnya membentuk kebiasaan. Jadi memang tidak mudah membentuk kebiasaan ya, kalau tidak tahu ilmunya. Tapi ketika sudah tahu ilmunya, insya Allah bukannya mudah sih, tapi jadi tahu gitu. Jadi tahu, oh ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harusnya begini, kenapa harusnya begitu. Mudah-mudahan harapan saya berbagi pada malam hari ini, termasuk juga kenapa saya narik ya sebelum Ramadan, supaya nanti dari sini teman-teman punya motivasi untuk membuat ya minimal 1 kebiasaan baik. Lalu nanti kebiasaan baik itu bisa kita tanamkan sama-sama selama bulan Ramadan. Nanti kalau ya rumusnya macam-macam ya, ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 45 hari, terserah lah. Tapi intinya kalau kita udah melakukan itu dengan otomatis, dengan mudah, nggak perlu lagi kerja keras, berarti itu udah terinstall kebiasaannya. Udah nggak perlu energi yang berat lagi, berarti udah dapet kebiasaannya. Tapi kalau masih naik turun ya berarti belum berhasil. Oke. Nah, saya bagi ada 4 sesi, prinsip dan formula, lalu nanti itu digabungkan, setelah itu kita tanya jawab. Kemudian saya akan jelaskan strategi versi Atomic Habit untuk membuat kebiasaan baik, dan terakhir menghilangkan kebiasaan buruk seperti apa. Oke, saya sebut prinsip karena memang di bukunya di bagian awal itu dijelaskan beberapa kepercayaan atau belief atau mindset yang perlu dibangun tentang apa disebut Atomic Habit. Nah, ini yang saya sebut sebagai prinsip. Yang pertama, kenapa disebut Atomic Habit? Karena bisa dilihat, kalau kita menabung, kalau di bukunya sih disebutkan, apa mungkin menabung 1 koin itu bisa membuat orang kaya? Apa mungkin push up cuma 1 hari, 1 kali push up cuma 5 kali saja itu bisa membuat tubuh menjadi sehat? Ya memang kalau cuma 1 kali aja tidak bisa. Tapi bagaimana kalau itu kita lakukan secara kecil dalam waktu 1 tahun? Maka ini bukan lagi hal yang kecil. Menabung 1.000 sehari, ya bisa jadi 365.000. Ya. Itu kalau 1.000. Kalau 5.000, kalau 10.000, main game 30 menit sehari, ya itu nggak kerasa. Gitu. Tapi kalau kita lakukan tiap hari, apa jadinya gitu kan? Ya, membaca 1 halaman sehari, ya nggak kerasa.
Tapi kalau kita lakukan tiap hari selama setahun, pasti itu nggak ada. Pasti itu ada hasilnya. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Rumusnya adalah, nah, nih. Kalau kita lakukan satu aktivitas dan itu kita perbaiki 1% setiap hari lebih baik, maka secara eksponensial dalam 1 tahun itu ada peningkatan sebesar 37%. Cuma 1% lebih baik setiap hari. Di bukunya juga dijelaskan ada klub sepeda Inggris, ya, yang itu tahun 2000-an lah, ya. Jadi sebelum itu, jadi olahraga sepeda Inggris, olahraga sepeda itu nggak mengenal juaranya dari Inggris, ya. Sampai sponsornya itu nggak mau dipakai oleh klub dari Inggris karena kalah terus. Lalu didatangkan satu pelatih, saya lupa namanya, tapi dia melakukan perubahan. Nah, yang dia lakukan sebenarnya bukan perubahan yang, oh ini latihannya jadi lebih keras, gitu ya. Jam latihan ditambah dan seterusnya, enggak. Yang dia lakukan adalah dia memperbaiki hal-hal yang sifatnya kecil-kecil. Ya, saddle-nya diperbaiki biar lebih nyaman. Ya. Warna tembok untuk nyimpan sepedanya di truknya itu dijadikan warna putih biar kalau ada kelihatan kotor sedikit, kalau ada kotor sedikit kelihatan, gitu ya. Jadi perubahannya yang kecil-kecil aja gitu. Tapi ternyata ini terakumulasi. Sehingga perlahan-lahan sekitar tahun 2012 mulailah ada juara dari Inggris, ya, klub juara sepeda dari Inggris sampai berturut-turut berikut. Ini hasil dari perubahan yang kecil-kecil tapi terakumulasi. Makanya ini yang disebut sebagai atomic habits. Nah, ini grafiknya yang perlu dipahami dalam proses membentuk kebiasaan. Jadi grafiknya seperti ini, teman-teman, ya. Kalau kita melakukan kebiasaan, ini grafiknya adalah hasil, ya, yang sumbu atasnya hasil, sumbu kanannya adalah waktu. Bayangan kita adalah garis lurus ini. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan kebiasaan, maka itu akan langsung kelihatan hasilnya perlahan-lahan. Jadi sejalan seiring dengan berjalannya waktu, itu langsung kelihatan hasilnya. Maksudnya kita sih begitu. Tapi dalam realitanya, ternyata nggak begitu. Dalam realita yang terjadi adalah eksponensial seperti ini. Maksudnya gimana? Katakanlah ini satuan waktunya misalnya hari, katakanlah misalnya push up 10 kali sehari, misalnya ya. Di awal bayangan kita, wah, satu hari push up itu langsung kelihatan, wah, hasilnya, wah, apa, badannya tambah kekar misalnya, kan, 2 hari 3 hari gitu. Maunya begitu, tapi nggak kelihatan, gitu. Nggak langsung kelihatan, ya, nggak bisa langsung kelihatan ternyata. Ya masih gitu-gitu aja badannya. Baru mulai kelihatan misalnya mungkin ya 7 hari atau 2 minggu gitu, baru kelihatan ada perubahan. Nah, di titik ini ada disebut namanya lembah kekecewaan. Karena ketika masa-masanya mana nih, aku nggak kelihatan hasilnya, itu gini-gini aja gitu. Akhirnya muncullah kekecewaan. Buat apa push up 10 hari sekali, nggak ngaruh gitu ya. Di sini akhirnya kritis deh. Kritis maksudnya kita berhenti untuk melakukan kebiasaan itu. Padahal memang belum kelihatan. Ini dicontohkan di Atomic Habit itu, sebenarnya perubahan itu juga tidak terjadi secara langsung. Tapi bertahap. Walaupun yang kita lihat sebenarnya mungkin kelihatannya langsung. Dicontohkannya itu adalah proses mencairnya es. Jadi balok es, ya, itu mencair katakanlah di suhu ruang 27 derajat. Ya. Ketika dia dalam posisi ditaruh, ya, suhu ruangnya itu masih 0 derajat, itu dia masih belum mencair. Terus naik 9 derajat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya, itu belum mencair juga. 11, 12, 13, 14, 15 belum mencair juga. Ya, belum mencair. 20, 21, 22, 23, 24
mulai dikit, tapi belum kelihatan mencair. Baru pas mencair mungkin suhu 27 derajat tes sudah mulai mencair. Nah, yang kita lihat kan pas 27 derajatnya. Tapi ketika dia naik dari suhu 10 ke 11, 11 ke 12, kita nggak lihat bahwa itu sedang proses berubah. Nah itu akhirnya ini nggak akan berubah. Padahal dia sedang dalam proses berubah. Baru kita lihat pas ya perubahannya ya di 27 derajat. Oh ini mencair gitu. Jadi kadang kita nggak sabaran untuk menantikan perubahan itu. Nah, ini garis kebiasaan yang saya tadi katakan ya. Ada di titik A ini kebiasaan baru dimulai, energinya tuh besar. Ya. Belum bisa otomatis. Karena perulangannya juga masih sedikit. Ketika perulangannya udah mulai makin banyak, energinya makin kecil. Ya. Mulai otomatis, tapi belum terlalu otomatis. Ketika sudah di tahap C ini, perulangannya makin banyak, udah makin otomatis, ada namanya garis kebiasaan. Udah terlewati. Udah biasa lagi. Udah ya ibarat kalau kita yang sudah biasa bangun pagi, kita yang udah biasa sholat berjamaah, kita yang udah biasa tilawah Quran, biasa aja gitu melakukan itu. Yang mungkin buat orang lain nggak biasa, karena kita udah melewati titik kritis ini, perulangannya sedemikian rupa. Oke, mindset berikutnya yang harus dipahami adalah ini. Ini saya surprise sekali dengan gambar ini ya. Kenapa? Dicontohkannya ada dua orang yang dikasih rokok. Dua-duanya sama menolak. Tapi yang satu menolaknya, dia bilang adalah, saya tidak merokok lagi. Karena ya saya memang tidak ingin merokok lagi aja gitu. Sebatas tidak ingin rokok lagi aja gitu. Nah, yang kedua dia menolak, saya tidak merokok lagi karena saya ingin sehat. Saya adalah orang sehat, kata-katanya gitu. Apa perbedaan dari dua ini gitu? Orang yang pertama dia hanya sebatas dia berorientasi pada hasil. Ya, saya ingin berhenti dari kebiasaan merokok, gitu aja. Ya, ini namanya dikatakan perubahan berorientasi pada hasil. Sementara orang kedua, dia menyatakan alasannya yaitu saya berhenti merokok, karena saya ingin jadi orang sehat. Ini lebih dalam. Karena dia sudah masuk kepada level identitas. Kalau orang pertama, dia melakukan perubahannya, ya, itu yang biasa kita lakukan, yaitu dari luar ke dalam. Jadi lingkaran keluar ini adalah hasil, lingkaran ke dalamnya adalah proses, lingkaran paling dalamnya lagi adalah identitas. Seringkali kita cuma sekedar mengejar hasilnya aja. Oh, saya pengen ya berhenti dari kebiasaan buruk. Oh, saya pengen bisa membaca Al-Quran lebih banyak. Saya pengen membaca buku lebih banyak. Saya pengen push up lebih banyak. Lebih ke arah hasil, saya pengen berat badan saya berkurang. Gitu ya. Nggak apa ya, untuk proses ini memang nggak sepenuhnya salah. Tapi ketika di compare dengan yang tadi, ya, biasanya kita prosesnya adalah saya ingin berat badan saya berkurang. Lalu akan mencari caranya. Caranya adalah misalnya dengan diet, misalnya dengan jurus sehatnya Dr. Zaidul Akbar misalnya, ya. Itu kita cari prosesnya. Baru kemudian kita merasa sehat, sehingga terbentuklah identitas kita. Itu perubahan yang dari luar ke dalam. Dan ini cenderung tidak kokoh, karena tidak mengubah identitas kita. Biasanya kalau misalnya tadi, saya pengen badan saya sekedar mengurangi berat badan gitu kan, dengan sistem yang tadi. Nah, sistem yang tadi misalnya DSR, salah satunya apa? Tidak makan gorengan kan sistemnya gitu ya. Tapi karena orientasinya cuma sebatas hasil doang gitu, ketika disodorin gorengan gitu ya. Walaupun nggak beli ya, disodorin kan. Akhirnya nggak tahan gitu kan, karena nikmatnya gorengan ya udah dilahap juga gitu. Karena nggak mempertimbangkan masalah identitas. Akan beda hasilnya kalau niatnya adalah saya ingin jadi orang sehat. Awalnya ya, jadi ini yang diajarkan oleh James Clear yang di bukunya Atomic Habits ini, lakukan perubahan dari dalam keluar.
yaitu kita ubah identitas kita. Jadi mulai dari identitas dulu, baru kita cari prosesnya, baru nanti kita pikirkan hasilnya. Jadi kita pikirkan dulu, saya mau jadi orang sehat, saya mau jadi orang sehat, saya mau jadi orang sehat, lalu kita cari caranya dengan JSR, dengan diet sehat yang lainnya gitu ya, COD-nya Deddy Corbuzier misalnya, OCD, Deddy Corbuzier misalnya, baru kemudian nanti hasilnya akan kelihatan. Jadi ini yang saya gunakan juga. Saya kalau melakukan sebuah kebiasaan, saya mulai dari identitas apa yang ingin saya tanamkan. Baru nanti saya cari caranya, kemudian hasilnya. Mas, izin Mas Aji masuk dikit. Ini sebenarnya nih, lingkaran ini yang diingetin sama Simon Sinek itu yang start with why. Persis banget. Identity itu adalah why-nya. Proses itu how-nya. Hasil itu what-nya. Betul. Jadi semua perubahan kalau nggak cuma dari what-nya, dari hasilnya doang, sebentar, selesai udah. Tapi beda kalau dari why-nya, Mas ya. Betul. Ya, sama dengan Sinek. Ya, ini yang biasa kita lakukan dari luar ke dalam. Padahal harusnya kita adalah mengubah dari dalam ke luar. Ya. Nah, kita masuk ke formula. Jadi biasa yang menarik ya kalau konsep-konsep di luar negeri itu kayak Seven Habits itu ada formulanya gitu ya. Formula ini yang akhirnya dikembangkan. Nah, saya ngebandingkan Atomic Habit ini dengan buku The Power of Habit, ya. Karena di sana juga ada formula juga, dan itu buku pertama, bukan buku pertama ya, buku yang lumayan dahsyat juga buat saya, The Power of Habit, dan saya menggunakan itu juga untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru saya, gitu. Ini terbit tahun 2012 dan bestseller. Gitu. Intinya 3, yaitu jadi isi bukunya cuma jelasin ini doang ya, jelasin bahwa kebiasaan itu punya loop, punya lingkaran, dimulai dari tanda, lalu muncul kebiasaan, lalu ada rewardnya. Pasti itu. Ini kan percobaannya dari tikus yang ditaruh di lorong, lalu dikasih keju. Kan. Awalnya dia jalannya pelan, tapi lama-lama jalannya cepet. Gitu ya. Jadi tandanya dikasih, gerbangnya itu dibunyikan klik, gitu ya. Lalu dia jalan cepet, rewardnya dapat keju. Kita juga biasanya begitu. Kita melakukan kebiasaan pasti ada tandanya. Tanda waktunya, tanda tempat, gitu ya. Itu yang umum ya, waktu, tempat, dan juga ada rewardnya. Dan ternyata dalam Islam, ya Rasulullah sendiri dan juga Allah juga mensyariatkan banyak kebiasaan itu berdasarkan waktu. Ya, ada sholat duha, yaitu waktu duha, ya kan? Ada doa untuk pagi hari, atau kebiasaan berdasarkan tempat. Kalau kita mau masuk masjid, ya itu tanda sebenarnya, tanda untuk kita melakukan kebiasaan itu. Rewardnya apa? Nah, kalau dalam habitnya Rasulullah itu ya rewardnya adalah pahala, ya, surga dan sebagainya. Itu faktor keimanan yang memang yang bermain. Ya. Tapi polanya sebenarnya sama. Dengan juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kita bangun jam berapa, kita melakukan kebiasaan itu, dan kita merasa senang. Kebiasaan itu pasti ada rasa senangnya, dan itu yang menyebabkan dia menjadi lingkaran. Ya. Kalau nggak ada rasa senangnya, nggak mungkin dia jadi lingkaran. Dan ini berlaku untuk kebiasaan buruk atau kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Makanya kebiasaan buruk walaupun kita udah tahu, itu susah ngubahnya karena ada faktor rewardnya itu tadi. Kenikmatan walaupun jangka pendek. Ya. Ketika kita temu tandanya lagi, kita melakukan lagi. Susah gitu, untuk mengubahnya. Nah, di Atomic Habit mirip. Ya, lihat lingkarannya. Ada petunjuk, ada gairah, ada tanggapan, ada ganjaran. Mirip. Ya, petunjuk sama. Ya, petunjuk dan ganjaran ini sama. Ya, nomor 1 dan 4 itu sama. Cuma di bagian gairah dan tanggapan ini berbeda. Ya, dipecah antara gairah dan tanggapan. Nah, yang lebih dalamnya lagi, formulanya adalah seperti ini. Ya, dari 4 lingkaran tadi itu dijelaskan seperti ini, teman-teman. Jadi ada dari hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan hukum keempat. Hukum pertama tadi petunjuk. Sama seperti Atomic Habit ada petunjuk ya, petunjuk awal. Nah, bagaimana ketika kita membuat kebiasaan baik, petunjuk itu harus dibuat terlihat.
obvious ya, harus terlihat, harus benar-benar gampang dijangkau juga, ya. Kelihatan, visible. Kemudian supaya memunculkan tadi lingkaran yang kedua, gairah, dia harus sesuatu yang menarik, atraktif, ya, untuk kita lakukannya lagi. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan respon, maka dibuatlah sesuatu yang mudah, sehingga itu langsung dapat responnya. Dan supaya dapat step yang keempat, yaitu berupa ganjaran atau reward, maka kebiasaan itu harus memuaskan. Begitu juga akhirnya formulanya dibalik ketika ingin membongkar kebiasaan buruk. Dibalik semuanya. Ketika punya kebiasaan buruk, tandanya harus dibuat tidak terlihat. Gairahnya dibuat tidak menarik, dan responnya dibuat sulit, dan ganjarannya dibuat mengecewakan. Mungkin kalau teman-teman lihat rumus kayak gini, agak sulit ya gitu. Memang kalau baca bukunya ini bagian awal seperti itu. Dan saya rasakan juga ini maksudnya apa gitu. Dan akhirnya di bagian berikutnya di bukunya itu isi babnya adalah penjelasan ini semua. Jadi maksudnya terlihat tuh gimana, dikasih contoh petunjuk habit terlihat tuh gimana. Itu jelas semua. Kalau teman-teman yang di klub IARK, klub baca IARK, sebenarnya Bang Purkon udah nge-share tuh secara detail isi bukunya, bisa dipanjat lagi isinya seperti apa detail. Cuma memang kalau nggak baca bukunya langsung bisa jadi nggak terlalu dapet feel-nya gitu. Maksudnya apa sih? Tapi clear kok Mas. Kenapa? Clear kok Mas. Iya. Coba teman-teman bisa baca sambil refleksiin deh kebiasaan baiknya sama kebiasaan buruknya. Dengan tulisan ini dapat kok Mas, bener. Kena banget sih justru. Oke. Baik, itu prinsip dan formula saya buka dulu, Bang Dia, kalau ada yang mau ditanyakan. Siap. Enggak? Terima kasih Bang Haji, ini menarik, makin lama makin panas cuy. Oke teman-teman semua, yang pertama silakan bisa langsung diketik ke kolom chat, atau mangga kalau ada yang mau bertanya langsung. Tadi sudah ada 2 poin ya Bang Haji ya, prinsip dan formulanya. Ini menarik ya, udah mulai masuk juga, akan masuk ke menciptakan kebiasaan baik. Mangga teman-teman semua. Ini apa nih? Ya, saya ini ada dari Teh Ramanita Syukri, Bang, gimana kalau ada yang merasa kebiasaan buruk itu adalah buruk? Ya, memang benar. Nggak, maksudnya pertanyaan saya nggak tahu. Oke. Jadi menurut persepsi orang-orang itu, mungkin bagi seseorang itu kebiasaannya buruk, mungkin bagi yang lain persepsinya berbeda. Gitu ya Teh ya, mudah-mudahan ya. Oh, ya saya bilang kebiasaan itu nggak mengenal baik atau buruk ya. Kitalah yang mendefine sendiri. Apakah ini baik atau buruk? Kita yang mendefine sendiri. Misalnya, ya katakanlah misalnya membaca sambil tiduran. Ya, buat sebagian orang itu buruk. Tapi buat kita nggak masalah dan baik-baik saja, ya juga nggak apa-apa gitu. Karena ini bisa jadi sangat personal sekali. Apalagi kalau udah kaitannya dengan spiritual gitu kan, dengan keyakinan gitu kan. Kebiasaan minum alkohol ya baik-baik aja kok. Kebiasaan ngerokok juga nggak haram kok, gitu kan, mubah aja gitu kan. Tapi buat yang lain bisa jadi beda. Itu kita nggak bisa memaksakan persepsi kita kepada orang lain, pun juga kita jangan memaksakan kita harus sama dengan orang lain. Ketika orang bilang ini buruk, terus kita bilang ini baik, kita jadi ikutan dengan mereka. Dan ini menarik sebenarnya, nanti saya jelaskan faktor lingkungan namanya. Ada faktor lingkungan. Oke, lanjut Bang. Dalam menciptakan kebiasaan baik, baiknya ada prioritas atau enggak? Let's say 5 misalnya. Ya, atau nggak apa-apa banyak aja? Ya, ada prioritas. Oke. Saya lupa, kalau di Atomic Habit itu memang dia sarankan maksimal 3. Oke. Maksudnya 3 dulu, fokus, baru nanti dilakukan yang lainnya. Ada batas waktu nggak sih, Bang? Ya, ada fokusnya. Karena ibaratnya gini, saya ngeberatin tuh kayak memelihara tanaman ya, menanam tanaman. Ya. Kelihatannya sih
mau mau bangun pagi, mau terus zikir, mau tilawah, terus mau apa lagi semuanya gitu kan. Terus siangnya mau ngapain lagi, sorenya mau ngapain. Kayaknya gampang pada saat awal. Tapi nanti itu kan harus ditanam. Makanya saya bilang sebenarnya ini kebiasaan itu disebutnya installing atau menanam. Gitu. Dia harus dipupuk, harus disiram. Kalau ada hama harus dibersihkan gitu. Energinya besar. Jadi lebih baik 3 saja dulu atau mungkin 1 aja dulu. Nanti kalau udah terinstall baru mulai kebiasaan berikutnya yang lain. Untuk Bang, kalau tadi ngelihat, agak saya tambahin dikit ya Bang, tadi sempat ngelihat kan kurva Caesar curve-nya itu yang tadi Bang Haji share kan, kurva guntingnya, itu ada titik di mana setelah itu jadi kebiasaan aja, udah enteng gitu ya. Tapi ada nggak sih berapa lamanya bakunya? Maksudnya standar? Berapa lama? Berapa lama itu bentuk relatif. Ya. Jadi ya itu saya bilang ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 45 hari, tapi menurut saya ya bisa 7 hari kalau memang dia intens itu. Tapi rata-rata kalau saya bilang sih ya dari pengalaman saya sendiri 1 bulan lah. Oke, 1 bulan kurang lebih ya. Lanjut Bang, kita mendefine kebiasaan itu baik atau buruk itu berarti dari value pribadi atau dari goal pribadi? Atau lewat mana? Value pribadi kalau saya. Dari value-nya dulu, baru nanti kita mau, sebenarnya value sama goal sejalan ya. Artinya kalau kita mau punya goal, pasti yang sesuai dengan value kita. Atau saya salah tangkap atau gimana nih? Dari Bang Wahyu. Tapi sebenarnya kalau ngelihat tadi lingkarannya, kan sebenarnya goal itu lebih ke result nggak sih Bang? Artinya sedangkan value itu lebih ke apa tadi, identity ya? Benar nggak? Oh gitu. Y-nya itu sebenarnya value. Ini dari... Ya. Saya nangkep. Jadi itu kalau di bukunya itu lebih pada identity, gitu ya. Jadi lebih ke goal. Jadi spesifik. Mau jadi apa? Jadi goal apa yang kita akan capai? Kalau value itu masih agak abstrak, tidak mendefine gambaran akhir. Value itu kan sesuatu yang kita yakini aja gitu tentang tangan apa yang bagus itu makan dengan tangan kanan gitu kan. Tapi goal apa yang ingin kita capai gitu, atau identitas apa yang ingin kita capai dari habit tersebut gitu. Bang, ini ada tambahan pertanyaan tadi di awal dari Syarifatul Umam. Pertanyaanku tadi, apakah itu bisa jadi justru tidak efektif? Ini terkait yang tadi banyak prioritas ya. Sejauh ini 80% terus sih pencapaiannya, tapi inginnya kan 100%. Yang tidak efektif tuh yang mana? Yang tadi banyak prioritas itu, ataukah memang harus set? Oh iya, kan saya bilang maksimal 3. Yes. Memang buat tidak efektif kalau banyak berarti artinya kan ya? Maksimal 3. 3 aja fokus ya. Dan ini nyambung ya, kalau yang tentang Wahyu ya, dibangun satu-satu, ambil case di Ramadan. Baiknya mengejar habit tahajud, tambah tilawah 1 juz 1 hari, atau 1 dulu. Energi tiap orang berbeda-beda. Saran saya 3 itu maksimal. Jadi rumusnya ya coba aja dulu 3 itu dijalanin, ya misalnya tahajudnya, kemudian sama tilawahnya, ya 2 itu dijalanin, ya dijalanin dulu. Kalau ternyata 2-nya bisa jalan baik, ya udah berarti dua-duanya bisa. Mungkin bisa tambah 1 lagi. Tapi kalau aduh ini nggak fokus nih, mau tahajud kan harus bangun harus tidur awal, tapi kalau tilawah tuh harus banyak waktunya kan, agak belum bisa nih, ya udah fokus 1 aja dulu. Jadi silahkan atur dengan kemampuan masing-masing. Minimal 1 gitu ya, ya emang ya 1 ya, karena kita ingin membuat kebiasaan ya harus ada 1, maksimal 3. Perkenalkan Bang, saya Faras, RK5 Angkatan 7. Pertanyaannya, pertama, apa masih bisa kalau mau gabung grup book lovers?
IARK. Waduh, udah mau Ramadan ditutup belum Coba sih? tinggal gabung aja. Oh, masih dibuka ya. Tanya Bang Yanis, tanya Langsung ternyata bisa gabung aja. japri saya linknya. Ya, benar. Terus apa? Yang kedua, sifat mendasar manusia itu lupa kan ya Bang ya. Nah, gimana caranya agar kita selalu ingat Oh, dengan ya, habits yang nanti sering saya jelaskan tentang bagaimana menciptakan kebiasaan baik. Oke, terakhir nih ya, terakhir dulu nih ya. Lanjut nanti materi dari Bang Haji. Hmm. Contohnya begini ya, misal ada orang punya identitas sebagai ateis. Dia nggak punya konsep dosa di pikirannya. Jadi minum miras itu nggak apa kalau menurut orang ateis. Cuman dia punya goal mau hidup sehat. Makanya dia nggak minum miras. Ah, ini Ya, yang mungkin why-nya. itu bisa jadi contoh juga. Hmm, hmm, hmm. Jadi goalnya dia bisa jadi apa nggak ada berhubungan dengan value-nya dia bisa jadi, teman dia karena dia punya goals yang lebih spesifik. Hmm. Kalau Bang Wahyu ini kayak goalnya pengen mengislamkan orang ateis ini kayaknya. Bang, ini lanjut dulu apa ada satu pertanyaan terakhir nih Bang? Apa nih? Terakhir aja nggak apa ya? Tanggung ya. Mudah-mudahan jangan nambah dulu teman-teman ya. Nanya juga dong Bang, biar imbang. Saya nanyanya untuk konteks membongkar kebiasaan buruk. Kalau boleh, mungkin bisa lebih diperdalam Bang penjelasan yang tabel Oh, tadi. nanti ada Oh bagian iya. penjelasan tentang kebiasaan buruk. Oke, siap. Bang Haji, Oke, kita close dulu. Kita lanjut. kita lanjut dulu ya. Siap. Ya, kalau ada pertanyaan langsung di chat aja. Hmm. Oke, Boleh teman-teman ya, silakan. ini ada berapa strategi ya? Saya lupa, ada 6 atau 7 strategi. Kalau baca bukunya itu nggak disebutkan. Jadi dia menjelaskan agak ya memang sistematis gitu ya. Tapi jadi lama. Maksudnya lama tuh dalam arti teman-teman ya perlu waktu gitu kan menangkapnya gitu kan. Terus ada tabelnya seperti tadi, tabel-tabelnya gitu ya. Kalau baca yang sudah diringkas sama Bang Furkon juga bisa tuh ya. Tapi mungkin nggak bisa langsung nangkep. Nah, saya akhirnya membuat penyajiannya biar lebih mudah. Saya ambil kunci-kuncinya. Nggak banyak dibandingkan dengan yang bab-babnya itu panjang, 20 bab soalnya. Ini udah disarikan. Ya, jadi beberapa slide aja. Pertama, sebenarnya ini ngambil dari prinsip yang ketiga tentang bagaimana kebiasaan itu harus atraktif. Yaitu kebiasaan itu harus mendapatkan respon. Jadi kita mudahkan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu memang susah. Ya. Tadi kan prosesnya itu juga nggak kelihatan gitu ya untuk dapetin hasilnya. Gitu. Kita bikin mudah. Caranya gimana? Pertama turunkan targetnya. Target awal ya. Jadi misalnya mau baca buku 50 halaman sehari. Kita mulai 5 halaman aja dulu. Mau belajar 1 jam sehari. Udah 10 menit aja dulu. Mau push up misalnya 10 kali dalam sehari, 1 kali aja dulu misalnya. Pokoknya yang seminimal mungkin kita mau mulai. Sampai-sampai tuh ada dicontohkan di bukunya, dia mau gym setiap hari. Cara memudahkan kebiasaannya gimana? Datang ke tempat gymnya doang. Pokoknya saya mau gym setiap hari, tapi kan susah. Ya udah, saya datang ke tempat gymnya aja deh gitu. Dia lakukan itu sehari, 2 hari, 3 hari. Udah 7 hari dia datang ke tempat gym, ya masa cuma datang doang? Datang nggak punya uang. Ya, masuk lah gitu kan. Ya udah biasa datang, masuk. Akhirnya ya udah dia melakukan itu gitu. Jadi dikecilkan target awalnya. Dan tetap memang dipasang mindset ya, targetnya bukan datang ke tempat gym, datangnya adalah nge-gym. Cuma untuk memulai kebiasaan itu susah. Makanya dimudahkan. Kemudian yang kedua, kondisikan lingkungannya. Jadi ada istilah, dikasih contoh, orang tuh sempit rumahnya gitu. Jadi ada strategi membuat kebiasaan itu berdasarkan tempat, gitu ya. Jadi apalagi kalau working from home gitu ya, itu harus jelas di mana tempat bekerja. Oh di ada ruang kerja, dan di mana tempat untuk keluarga. Akhirnya di ruang keluarga. Ya. Sampai dijelaskan ada, wah kalau rumahnya di apartemen yang sempit itu gimana gitu. Nggak masalah. Bahkan istilahnya dia nempelkan itu dengan mejanya gitu ya. Jadi mejanya kalau dia megang mejanya terus ada laptop tuh berarti dia kerja. Tapi kalau dia megang handphone atau
handphonenya itu berarti dia sedang istirahat. Kalau dia megang piring atau gelas itu berarti dia sedang istirahat untuk makan minum. Jadi maksudnya dikondisikan lingkungannya, ya. Bahkan termasuk dia kalau di sini ada contoh lagi, mau olahraga lari pagi misalnya, wah susah nih, ya udah dikondisikan lingkungannya, beli pakaian olahraganya, terus pakai aja alat olahraganya dulu, ya. Jadi dibuat lingkungan yang kondusif, mudahkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu memang kalau baru pertama itu nggak akan langsung sempurna, ya nggak apa-apa, lakukan aja dulu, just do it, ya. Lakukan aja dulu, mau baca buku, mau lari pagi, mau tilawah, gitu ya, dan seterusnya, ya lakukan aja gitu. Hal yang minimal itu jangan sampai nggak dilakukan, karena emang namanya mau melakukan kebiasaan ya harus dilakukan, tapi setidaknya kita udah memudahkan. Kemudian strategi yang kedua, ini menarik. Dia mengoptimasi rumusnya Charles Duhigg yang di bukunya The Power of Habit. Kalau di The Power of Habit, kalau kita ingin membuat kebiasaan, jelas, lakukanlah kebiasaan itu, carilah tandanya, dan lakukan kebiasaan itu. Ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita mau biasa baca buku, ya lakukanlah setiap jam yang sama. Ya, jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam misalnya, ya. Jadi itu tanda waktu. Nanti bikin formulanya, setiap jam 6 pagi saya akan melakukan apa. Nah, melakukan apa itu kebiasaan, saya akan baca buku. Ditambah lagi kalau di The Power of Habit itu, rewardnya apa? Reward itu sesuatu yang ya bisa yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ya, misalnya setelah membaca buku, saya akan posting di Instagram atau di Instastory saya. Sesuatu yang membuat kita mau lagi. Nah, menariknya di buku Atomic Habit ini, konsepnya ada yang baru, yaitu menumpuk kebiasaan. Jadi kita melakukan sebuah kebiasaan baru, kebiasaan itu 1, 2, 3 kebiasaan sekaligus, ditumpuk. Dan lebih tepatnya kalau saya ada lagi katakannya, bisa ditempel dengan kebiasaan yang sudah ada. Nanti saya share juga, saya punya kebiasaan produktif di pagi hari. Itu saya tempel kebiasaannya. Kita kan biasa lah, sholat subuh. Udah biasa sholat subuh, kita tempel kebiasaan setelah sholat subuh ngapain? Emang biasanya tidur, misalnya. Kita ganti dengan kebiasaan baru kita, baca Quran. Atau yang mau olahraga pagi misalnya, atau nonton YouTube yang produktif misalnya. Kita tempel dengan kebiasaan yang sudah ada. Lalu ketika kebiasaan itu sudah kita lakukan, kita tempel lagi dengan kebiasaan lain lagi. Ya. Misalnya habis subuh baca buku, terus habis itu mandi pagi, dan biasanya mandinya jam 8 misalnya. Ini mandi paginya di pagi, ditempel. Jadi sebenarnya kalau ini habit stacking kalau bahasa di bukunya. Kebiasaannya ditumpuk. Jumlahnya berapa, yaitu sesuai kemampuan masing-masing. Bisa 2, bisa 3. Dan ini memudahkan, apalagi kalau ditempel dengan kebiasaan yang sudah ada. Itu relatif lebih mudah. Karena untuk mencari tanda, untuk memulai kebiasaan itu kalau belum terbiasa tuh susah. Tapi kalau kita udah punya satu kebiasaan tertentu, ya, atau kita berada di tempat tertentu melakukan hal tertentu, lakukan aja. Ya. Saya kalau ada di kamar atau saya ada di tempat tertentu, saya melakukan ini. Nah, tambah lagi kebiasaannya apa yang baru lagi? Itu menumpuk kebiasaan. Yang ketiga, ini saya berangkat dari cerita-cerita aja ya. Dan emang ceritanya ada di bukunya. Gitu. Ada cerita yang pertama, tentara Amerika itu yang dari perang Vietnam, itu 15%-nya kecanduan heroin. Dan ketika pulang, balik ke Amerika, itu cuma 5% yang masih kecanduan. Artinya 9 dari 10 orang itu nggak kecanduan. Kenapa? Karena lingkungannya sudah berubah. Ketika mereka di Vietnam, mereka tertekan, stres, butuh heroin biar tenang. Ketika balik ke Amerika, mereka udah nggak ada lingkungan itu lagi, mereka udah ketemu keluarganya, tempat kerjanya, orang-orang yang sehat gitu ya. Balik, nggak ada lingkungan yang lamanya lagi,
hilang kebiasaannya. Dan masih ada yang punya kebiasaan itu ya, karena bisa jadi entah lingkungannya masih sama gitu ya, jadi kebiasaannya masih bertahan. Kisah yang kedua, ini penelitian dan katanya sih lumayan terkenal juga gitu ya. Di saya lupa nama psikologinya, kayaknya di sini ada orang psikologi gitu ya. Jadi ceritanya ada satu kelas itu sebagian besar orang yang menjawab pertanyaannya itu didesain, lalu dimasukkan satu orang yang menjadi objek penelitian. Lalu dikasih pertanyaan yang simpel-simpel dan jawabannya udah jelas. Ya. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, yang lain didesain untuk menjawab pertanyaan itu salah. Nah, orang yang diuji coba ini ketika pertama-tama dia menjawab dengan benar. Walaupun yang lain itu menjawabnya salah semua. Pertama dia yakin. Tapi lama-kelamaan jawaban dia itu beralih, ya, ngikutin yang lain. Yang lainnya salah, itu akhirnya dia nggak merasa salah, atau bahkan dia merasa salah ketika jawabannya dia benar sendiri. Sementara misalnya jawabannya harusnya merah, tapi dia jawabnya putih sendiri. Dia jadi takut. Akhirnya dia memirip-miripkan dan pada akhirnya ikut-ikutan salah juga jawabannya, walaupun dia tahu itu jawabannya salah. Yang ketiga, ini cerita nyata itu ya, seorang yang suka catur, dia pengen punya anak yang jago main catur. Akhirnya dia nikah dengan perempuan yang guru. Ya. Lalu ketika anaknya kecil udah diajarin catur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makan dekat dengan catur, gitu kan. Semuanya pokoknya serba catur semua gitu kan. Ya. Jadi akhirnya ya terbentuklah anak itu sampai yang ngomongin tentang catur ya, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya singkat cerita dalam umur yang masih muda ya, dia anak-anak itu ada yang 12 tahun, ada yang 13, ada yang 15 tahun itu udah jadi grandmaster. Jadi ternyata faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk sebuah kebiasaan. Bukan cuma sekedar motivasi. Kita niat menjadi baik, tapi kalau lingkungan kita nggak baik, itu susah. Jadi faktor lingkungan itu penting. Makanya ada istilahnya hijrah ya. Walaupun ya mungkin sebagian orang ada nyinyir dengan konteks itu. Maksudnya, tapi sebenarnya positif dalam konteks kebiasaan. Yaitu kita menghilangkan lingkungan yang lama dan membentuk lingkungan yang baru. Supaya lingkungan yang lama itu tidak menarik kita kepada kebiasaan yang lama. Dan kita punya lingkungan yang baru yang kondusif terhadap keinginan kita, terhadap kebiasaan yang mau kita bentuk. Berikutnya strateginya adalah habit tracking. Awalnya saya pikir ini biasa aja gitu ya. Karena kalau teman-teman searching di Google Play Store, habit tracking itu banyak banget. Aplikasi untuk menanam kebiasaan. Ya, saya pernah pakai ini, tapi saya nggak terlalu ngeh maksudnya apa. Nah, ketika saya baca bukunya, saya baca buku Atomic Habit ini, saya baru paham maksudnya. Maksudnya apa? Ini adalah salah satu cara supaya hasil yang kita kebiasaan dari yang kita lakukan itu hasilnya bisa terlihat secara langsung, walaupun langsungnya definisinya nggak langsung terlihat. Misalnya kita tadi push up 10 kali sehari, itu langsung kelihatan perubahan yang signifikan. Memang enggak. Tapi dengan habit tracking ini, itu bisa terlihat. Dengan cara apa? Ketika hari pertama kita mau tahajud, misalnya. Hari pertama kita tahajud. Tidur, bangun sebelum subuh, lalu tahajud. Kita berhasil. Kita centang di apps itu. Atau di buku juga nggak apa-apa. Kita centang 1. Besoknya kita lakukan lagi. Kita semangat, ya, bisa lagi 2. Besoknya lagi 3. 1, 2, 3. Ya. Itu adalah sesuatu yang terlihat dan itu bisa jadi sesuatu yang menyemangati kita. Ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga ketika kita besoknya, pasti pikiran kita apa? Besok hari keempat. Saya bagaimana harus ini bisa lagi nih, centang lagi nih. Kalaupun akhirnya hari keempat itu silang, kita nggak berhasil, kita masih ingat bahwa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita berhasil.
hari keempat memang gagal, tapi bisa nih. Nanti ada caranya untuk kalau kita gagal ya. Tapi habit tracking ini ternyata bagus sekali. Ya. Dia hasilnya membuat hasil itu terlihat langsung, kemudian menarik, dan akhirnya memuaskan. Kita jadi mau lagi gitu ya, dengan habit tracking ini. Ini kebiasaan itu usahakan dipantau. Ya. Apalagi kalau dia ada kuantifikasinya gitu. Kalau misalnya berat badan, dipantau berat badan dari 90 kg turunnya berapa? Oh jadi 98,9 kilo misalnya. Wah turun nih, lumayan kan. Ada penurunan gitu. Ya, dicatat tuh penurunan itu walaupun 0,1 kilo doang. Ya. Nah terus dicatat lagi gitu. Setiap minimal 1 hari 1 kali mencatatnya. Ya. Memang ya ini bagian, oh nih saya nggak biasa untuk menulis kayak gini. Kalau yang ini kayak ibadah yaumiyah gitu ya. Ya saya juga awalnya begitu, tapi ternyata fungsinya nggak cuma sekedar nyontreng-nyontreng doang. Gitu. Tapi memang fungsinya adalah supaya kita terpuaskan, menarik, dan bisa kita juga melakukan evaluasi. Nah, berikutnya disebutkan ada namanya commitment device. Jadi kebiasaan itu ditempelkan dengan alat. Kalau di bukunya itu seorang ada dia perusahaan, dia untuk menjaga takaran timbangannya yang bagus, dia pakai timbangan digital daripada timbangan manual. Ya. Dan ternyata itu mempermudah dia. Ya. Sehingga itu jadilah kebiasaan barunya. Ya. Nah, ada yang juga pakai kalkulator. Gitu ya. Intinya, jadi ada alat baru yang memudahkan kebiasaan kita. Ada alat baru yang memudahkan kebiasaan kita. Kalau di sini ini ada Al-Quran, tapi Al-Qurannya tafsir per kata dan ada terjemahnya gitu. Dan buat saya itu senang. Buat saya ketika membaca Al-Quran langsung tahu artinya per kata dan juga ada terjemahnya, saya jadi lebih senang paham dan kadang nggak terlalu capek untuk beberapa halaman sekaligus bacanya. Kemudian saya udah mulai kebiasaan juga megang tasbih. Belum ada setahun belum ada ya, kan baru mungkin 3 bulan 4 bulan terakhir lah megang tasbih gitu. Jadi setelah selesai sholat ya bertasbih gitu ya, bertasbih. Dan ternyata itu membantu saya gitu. Membantu saya untuk ya berzikir gitu. Jadi saya kebiasaan itu terbantu dengan alat. Dan silakan teman-teman nanti ketika punya kebiasaan baru ya kadang memang harus berkorban beli alat apa yang memudahkan kita dan juga mengingatkan kita bahwa kita punya komitmen untuk membuat kebiasaan itu. Yang menarik lagi di sini ada namanya 2-minute rule. Ini dijelaskan sebenarnya nggak banyak sih ya, cuma 2 atau 4 halaman. Ya. Konteksnya apa? Sebenarnya konteksnya ketika kita mau mulai kebiasaan, kalau kata kuncinya adalah when you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. Maksudnya di awal ya, untuk ketika mau mulai kebiasaan itu pastikan preparation kita nggak sampai harus ganti baju, terus nyiapin ini, nyiapin itu yang bisa 5 menit, 10 menit sendiri. Enggak. Harus pastikan kita ketika melakukan kebiasaan itu cuma butuh waktu 2 menit saja. Dan juga ini saya ambil makna ya mungkin agak beda sedikit tapi masih terinspirasi dari sini adalah kita berhati-hati pada 2 menit pertama dalam setiap momen-momen kita melakukan kebiasaan. Saya ambil contoh paling simpel ya teman-teman, itu pada saat kita bangun tidur. Pada saat kita bangun tidur. Jadi pada saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita pegang gadget misalnya, mencari gadget kita di mana? Gitu. Mungkin nyari informasi terbaru itu apa gitu ya, gitu kan?
Ya, misalnya gitu kan, kita pegang gadget kita gitu kan. Misalnya barang kita yang dibeli, oh udah dikirim atau belum, kita pengen lihat misalnya kan. Semalam habis posting, kira-kira berapa yang like, ada yang komen nggak gitu kan. Kita ngeliat, kita melakukan itu. Atau kita melakukan yang lain. Mungkin kita ke dapur, ambil minuman, makanan gitu kan. Atau kita kamar mandi misalnya untuk buang air kecil, atau malah berwudu misalnya. Apa yang kita lakukan di antara pilihan-pilihan itu akan menentukan berikutnya. Kalau udah pegang gadget pas bangun tidur, pasti kebayang nextnya apa yang akan kita lakukan. Ya udah, kita bisa jadi nggak bisa 2 menit 3 menit misalnya, bisa jadi keterusan. Oh lihat IG misalnya, oh keterusan explore yang lain-lain, terus habislah 10 menit 20 menit waktu kita. Oh kalau kita ke dapur ngambil makanan minuman, oh, kita makan minum ya perlu waktu lagi kan. Akhirnya kita melakukan yang itu. Kalau kita ke kamar mandi, kita berwudu ya, kalau udah berwudu mudah-mudahan bisa langsung sholat. Jadi 2 menit awal itu menentukan apa yang kita lakukan berikutnya. Ini yang makna lain yang saya ambil. Karena kebiasaan itu seperti lorong panjang ya, yang dia akan menghantarkan kita dari satu titik ke titik berikutnya yang sebenarnya berhubungan. Dan ketika kita salah atau berbeda menentukan titiknya, mau ke kanan, ke kiri, ke tengah, itu juga akan berbeda lorongnya. Dan bagusnya, ini juga dalam bentuk kebiasaan, tadi ada stacking ya. Ya sebenarnya lorong kebiasaan ini yang nanti kita bangun juga. Atau lintasan kebiasaan kalau di bukunya disebutnya. Dan itu ditentukan dari 2 menit awalnya. Oke. Nah, dalam membentuk kebiasaan baru, kemungkinan besar kita akan gagal di awal-awal. Ya. Dan itu normal pada batas tertentu. Ya, normal pada batas tertentu. Maksudnya gimana ya? Ya 2-3 kali pasti kita miss dari yang kita lakukan. Saya juga merasakan itu. Ya. Ketika mau tilawah misalnya satu juz itu ada yang bolong-bolong. Dan seringkali ketika bolong-bolong itu, kalau kita nggak di track itu, akhirnya yang ada adalah, saya emang nggak bisa nih. Akhirnya efek negatif, emang saya begini nih, emang saya fail nih, saya emang gagal nih. Begitu juga kalau buat kebiasaan buruk, ya nanti saya ngulang lagi, saya gagal nih. Dan itu nggak bagus nih. Nah, apa yang dilakukan? Ya tetap tenang. Ya, memang ini artinya bagus dalam arti atau normal lah gitu. Bahwa kita gagal itu normal. Karena untuk melakukan sebuah kebiasaan memang susah. Berarti yang kita lakukan ini benar dalam arti susahnya benar gitu ya. Susah, bahwa ini susah itu benar bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Paham ya maksudnya ya? Ini bukan sesuatu yang salah itu. Kalau membentuk kebiasaan terlalu gampang, kayaknya jangan-jangan ya nggak asik juga gitu ya. Bikin kebiasaan yang kayaknya gini doang gitu. Nggak ada challenge-nya gitu ya. Yang kedua, kalau kita gagal, lakukanlah ada namanya punishment, self punishment. Ya. Kalau di bukunya dikasih, kalau gagal nih, kalau buat orang kaya ya, dikasih ada rekening sendiri, nanti masukin ke rekening itu kesalahannya. Misalnya, oh gagal lari pagi, nanti dia masukin transfer 100.000 ke rekening itu. Nanti akhirnya rekeningnya banyak sendiri, emang duit dia sendiri. Tapi itu contoh aja melakukan punishment atas dari kegagalan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, dievaluasi dan koreksi. Yang keempat, nah ini yang ditegaskan oleh James Clear, never miss twice. Jangan gagal 2 kali. Jadi kalau gagal sekali, besok lagi jangan gagal. Diupayakan jangan gagal 2 kali. Jadi bangkit lagi. Kelima, ya kalau misalnya gagal lagi nanti dievaluasi apa karena faktor-faktor yang lain, dan jangan pernah berhenti mencoba. Ini sharing ya, saya berlindung ya, mudah-mudahan bukan maksud saya ujub gitu ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman, ini saya punya grup sendiri untuk sharing tentang kebiasaan, dan yang saya sharing adalah kebiasaan di pagi hari. Ini 7 hari kebiasaan yang kemudian grupnya juga masih baru sih, tapi kebiasaannya udah beberapa kan saya lakukan gitu ya. Ini saya tracking. Ya. Dan ini sudah banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 8 kebiasaan. Saya
pertama strategi adalah menumpuk kebiasaan itu di pagi hari semuanya. Ada dari mulai sebelum tidur, sebelum subuh, ya mulai lalu sholat fajar, lalu sholat subuh berjamaah ya, di rumah ya, dengan istri, kemudian istighfar, salawat, ya, sholat syuruk, kemudian tilawah 7 menit. Awalnya saya hanya fokus di sholat syuruknya aja, sama tilawahnya saja. Tapi udah akhirnya bisa ditambahkan kebiasaan yang lain. Jadi fokus awal saya adalah sholat subuhnya sama syuruknya. Itu saya menempuh kebiasaan. Lalu saya juga menguatkan reward dengan menambah ilmu. Maksudnya saya baca buku, saya beli buku tentang habit Rasulullah, saya ikut ada kelas online tentang productive habitnya Rasulullah. Ya. Karena ilmu itu menambah, menguatkan reward. Ya. Walaupun rewardnya agak abstrak, tapi dengan itu tetap kita jadi mau melakukan kebiasaan itu. Yang ketiga, ya habit tracking ini. Saya men-track mana yang sudah, mana yang belum. Karena saya fokusnya di sholat syuruk, ya alhamdulillah sebagai sholat syuruknya sudah tercapai. Memang yang lainnya belum. Tapi karena ini pagi hari, biasanya saya tambah nanti di siang hari atau sore hari. Wah, udah hampir jam 9:30. Kalau yang ini intinya sih, kalau punya habit, intinya sesuaikan dengan karakter. Kalau di bukunya ini pertandingan antara ada pelari dengan berenang, gitu ya. Habitnya beda-beda. Gitu ya. Ya kalau kita habitnya suka berenang, ya udah jangan paksa jadi pelari. Nah, habitnya suka lari, jangan paksa jadi berenang. Jadi sesuaikan dengan gen kita, dengan karakter kita. Itu dulu Kang Dea. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Oke, Bang Haji, menarik. Alhamdulillah teman-teman semua sudah mulai makin clear ya pertanyaan Bang Haji. Mangga teman-teman, kalau ada yang pertanyaan bisa langsung klik di chat. Bang Haji, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya jadi ingat satu kaidahnya Malcolm Gladwell itu kaidah 10.000 jam. Tapi Bang Haji ya. Nah, saya juga kebayang ya, kenapa sih dulu tuh saya berpikir hampir semua company yang kemudian meng-hire orang yang experience itu mereka mensyaratkan 5 tahun pengalaman. Dulu kepikiran, akhirnya datanglah kemudian baca buku Gladwell itu, datang kaidah 10.000 jam, setelah dikalkulasi itu emang sesimpel ini. Nah, memang menarik ya Gatot kalau kata Bang Haji. Ini kenapa kemudian beberapa orang Barat saat membuat konsep, tiba-tiba bisa kemudian menelurkan konsep yang diimplement sama dunia. Sebenarnya mungkin juga banyak yang dari Islam. Ntar saya mungkin bisa sambung ke situ. Tapi yang menarik Malcolm Gladwell itu dia ngambil studinya itu, kalau teman-teman pernah lihat baca bukunya, dari ahli saraf itu Bang Haji. Ahli saraf, dia menerangkan bahwa ketika Gladwell ini coba neliti, kenapa ada orang-orang yang sampai tataran ahli ya, nggak hanya mampu, tapi jadi tataran ahli, karena dia sudah melalui, kata si ahli saraf itu, masa 10.000 jam itu. Yang which is kalau saya ukur itu ya, 10 jam itu kalau memang ternyata bisa bekerja, ini saya kaitin ke tadi ya Bang Haji ya, orang yang experience di hire sama company begitu, weekdays kita itu dalam setahun itu ada 260 ya, 260 kan. Jadi 5 tahun itu ada 1.300. 1.300 itu kalau 5 tahun 1.300, 8 jam ya kita kerja. Artinya memang pas menghabiskan waktu 5 tahun. Dari situ saya kebayang, semua ini memang bicara habit akhirnya ya. Semakin dia habit, semakin dia berulang-ulang melakukan sesuatu, muncullah orang kayak Bill Gates. Muncullah orang-orang kayak banyak ya, pemain catur dunia lah, dan lain-lain. Ini memang gak main-main teman-teman materi dari Bang Haji. Ini materi yang memang habit itu ngebongkar semuanya Bang Haji ya. Dia bisa ngerubah karakter, bahkan destiny gitu Bang Haji tadi. Oke, teman-teman semua, sebelum kepanjangan, ini ada pertanyaan udah mulai masuk. Nah, ini tadi Teh Syarifatul Umam nih tadi nambahin Bang Haji habit tracker. Yeah. Bang Haji juga ngecek. Sebenarnya sih intinya nggak keliru ya, kalau memang mau disampaikan, benar nggak Bang Haji? Tapi mungkin ya akhirnya resultnya nggak terlalu signifikan, atau mungkin jadi nggak fokus. Jadi Bang Haji ada tambahan untuk pertanyaan ini? Ya, jadi dengan adanya habit tracking ini jadi bisa lebih terpantau ya, dan fokusnya yaitu bisa 3 kebiasaan aja dulu difokuskan. Awalnya juga saya pakai kebiasaan ini tuh
apa ya, saking semangatnya tuh, wah, dan kayaknya gampang loh, langsung 7 kebiasaan gitu ya. Tapi akhirnya capek sendiri. Ya, jadi fokus aja 3 kebiasaan dulu, yang utama. Paling ya kalau mau, ada istilahnya kalau ini versi saya sendiri, kebiasaan prioritas dan kurang prioritas. Itu ibarat kayak nanam gitu ya. Pokoknya yang prioritas 3. Nah, yang lain tuh sambil nanam aja. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang 3 itu harus tercapai. Dan usahakan juga tadi yang ya dengan habit tracking ini jadi lebih apa ya, sensasi mencentrangnya itu loh. Sensasi mencentrangnya itu tek gitu. Itu sesuatu yang kadang kita mencari reward itu susah. Apalagi kita bukan mengikuti lomba gitu ya. Wah, kalau berhasil seminggu loh dapat uang tunai 1 juta misalnya. Ada begitu, susah itu. Akhirnya kita harus membuat reward kita sendiri. Nah, mencentrang itu salah satu kepuasan tersendiri. Puas nih, bisa 3 hari berturut-turut yang belum pernah nih gitu. Bisa tahajud loh, bisa tilawah 1 hari 1 juz tuh. Akhirnya kepuasan tersendiri. Apalagi kalau udah 7 hari, wah hijau semua nih. Wah, senangnya tuh nggak terukur dengan uang kan. Tapi ini nggak sih Bang Haji, ada semacam itu titik ultimate-nya lah ya sebutlah gitu. Tapi titik kulminasi, titik nadirnya itu ada rekan-rekan atau even ada teman saya yang share ke saya. Memang benar ada kepuasan, tapi once dia udah jalan sebulan udah hijau semua dia. Once sehari dia fail, down itu dia tuh. Ngerasa aduh selama ini buyar semua. Iya nggak sih Bang Haji? Ya, itu berarti belum tertanam. Artinya sebenarnya terima aja gitu ya. Once memang ternyata nggak selalu berjalan mulus. Ya. Jadi istilahnya kalau bahasa saya, ini saya ya sholat suruh saya masih saya tanam terus gitu, saya tracking gitu. Tapi kayak 7-minute workout gitu ya, itu saya udah otomatis gitu. Maksudnya biasanya pagi hari itu saya udah terbiasa gitu kerja. Pokoknya kalau working from home seperti sekarang gitu ya, itu udah jadinya pagi-pagi itu di jam 6 tuh udah inget tuh ngapain ya. Oh ya, saya 7-minute workout itu. Tadinya pakai aplikasi, bahkan ada aplikasi khusus gitu. Ada aplikasi khusus kan yang khusus buat apa? Buat menanam, buat misalnya mau six pack gitu kan ada tuh. Mau mengurangin berat badan tuh ada. Dan di aplikasi itu dikasih tanda ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga. Jadi udah satu paket. Jadi kalau udah otomatis, akhirnya saya nggak pakai centrang-centrang lagi. Kalau udah otomatis ya. Tapi kalau masih belum otomatis, saya masih mencoba mencentrangnya. Siap. Next Bang Haji, apakah device itu jadi semacam cue habit juga? Ya. Dan device itu perlu didesain, kalau bisa fun. Ya, betul. Device bisa jadi cue. Ya kalau device biasanya udah jadi ya. Kalau kita mau desain sendiri juga nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Yang penting kita jadinya jadi terbantu dengan device itu. Ada yang orang lari pagi beli sepatu sendiri yang sepatu khusus mungkin agak mahal gitu ya, tapi larinya jadi enak. Ya. Mau tilawah dan sajadahnya yang empuk gitu ya, sajadan buat tidur aja. Gitu. Intinya kita jadi nyaman melakukan kebiasaan itu, jadi mudah melakukan kebiasaan. Dan jadi komitmen, apalagi kalau udah beli nih mahal-mahal nih, wah masa nggak dilakuin gitu. Jadi kelihatan komitmennya. Oke. Bang, pengalaman saya pas Ramadan bisa melakukan habit tertentu, tilawah rutin contohnya. Tapi pasca Ramadan nggak bisa lagi rutin, padahal itu udah 30 hari sukses. Salahnya ya, identitas tadi atau gimana Bang? Loopnya. Jadi hati-hati, bukan hati-hati gimana ya. Bisa jadi loopnya itu yang memang Ramadan itu kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Orang puasa semua pasti lah gitu ya, muslim lah gitu. Tilawah juga banyak, apalagi kalau biasanya kita itikaf ya.
Nah, buatlah loop yang bukan dipengaruhi oleh eksternal. Jadi kebiasaan itu muncul karena kita sendiri. Kita tilawah Al-Quran bukan karena orang lain tilawah, tapi karena kitanya, bukan karena oh ini ikut grup modus ya bisa gitu kan. Ya, atau karena kita ya kita saum ya karena semuanya orang saum. Ketika orang semuanya nggak saum, kita jadi ikutan nggak saum. Jadi loop tanda-tanda kebiasaannya itu usahakan tanda-tanda yang memang ketika setelah nanti Ramadan itu tetap masih ada. Jadi tilawahnya jam berapa, pada kondisi apa, dan nanti lakukan lagi gitu. Suasana yang sama hadirkan lagi. Dan usahakan kebiasaan itu mungkin kalau ketika Ramadan install pertama ya lumayan lah ada dukungan lingkungan, tapi jangan tergantung dengan lingkungan itu. Dan itu challenging lagi memang. Tapi kalau tandanya itu udah berhasil, insya Allah dijamin ya pasti akan tetap terlaksana. Asal kita tidak menggantungkan tanda itu kepada eksternal. Oke. Apa tanda paling jelas bahwa kebiasaan itu sudah terinstal, Bang? Dan kita siap menambah kebiasaan baru berikutnya. Karena kadang si kebiasaan itu kan sesekali juga gagal kita laksanakan. Iya. Tandanya itu kita udah otomatis melakukan itu, bahkan sampai kalau nggak melakukan itu kayak ada yang kurang dalam hidup kita. Nah ini kebiasaan, makanya yang disebut kebiasaan, sebenarnya sih kebiasaan ada kebiasaan mingguan, ada kebiasaan bulanan. Tapi kalau dalam konteks ini kebiasaan harian. Saya misalnya baca buku, ya buat saya baca buku tiap hari itu udah ya biasa aja gitu. Udah nggak perlu energi yang susah lagi gitu. Kalau nggak baca buku, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya itu berarti udah terinstall. Gitu. Saya biasa melakukannya, nggak perlu energi yang susah melakukannya. Dan ketika nggak melakukan itu kayaknya ada yang kurang dari hari itu. Berarti itu udah terinstall. Sama kayak teman-teman gitu ya, teman-teman yang mungkin udah biasa bikin amal sunnah, teman-teman yang biasa update status misalnya. Ada orang yang update status harian loh, jam tertentu misalnya. Biasa ada tuh kan itu. Kalau nggak update status kayaknya gimana gitu ya. Ya itu biasa gitu kan. Itu jadi otomatis. Sampai-sampai kalau ya itu ya akhirnya nggak perlu energi, bahkan kita nggak ngapa-ngapain kayaknya jalan sendiri tuh gitu kebiasaan itu ya otomatis aja. Oke. Terakhir kita nih punya grup saja itu sebenarnya penting banget bagi habit tracker dan juga bentuk lingkungan noted. Sip. Betul. Oke, Bang Haji, closing statement. Mangga, Bang. Atau teman-teman ada lagi pertanyaan? Dan masih ada satu lagi nih tentang kebiasaan buruk. Boleh. Oh iya, satu lagi lupa. Lupa ya, sudah jam 11.10. Tapi nggak apa ini saya agak cepat dikit. Nggak apa-apa, Bang, tanggung. Jadi biasanya ini ada yang nanya waktu saya ngajarin ini juga ke mahasiswa. Pak, mana yang lebih penting antara membangun kebiasaan baik dengan menghilangkan kebiasaan buruk? Dua-duanya penting kalau buat saya. Ya. Kenapa? Ini seperti seperti kita mengisi bak mandi, ya. Kebiasaan baik itu mengisi bak mandi. Menghilangkan kebiasaan buruk itu seperti menambal bolongnya. Kalau kita mengisi kebiasaan baik, tapi kita lupa menghilangkan kebiasaan buruk, itu sama seperti mengisi bak air, tapi bolongnya itu masih ada. Mau mana yang dilakukan duluan, terserah. Dan dua-duanya sama penting. Mana yang paling mudah aja. Kadang saya kombinasikan. 3 kebiasaan yang saya fokuskan, 2 itu tentang kebiasaan baik, 1 menghilangkan kebiasaan buruk. Itu saya kombinasikan. Jadi nggak semua tentang kebiasaan baik atau nggak semua tentang kebiasaan buruk. Nah, formulanya sama, cuma dibalik. Ketika mau melakukan kebiasaan baik, tandanya harus terlihat. Kalau mau melakukan kebiasaan buruk, dibuat tidak terlihat. Ini misalnya kebiasaan main game, saya kadang biasa main game. Kadang niatnya nyoba-nyoba doang. Sekarang lagi rame tuh main cacing kan. Saya install, saya main tuh. Sampai, oh ini triknya kayak gitu, sampai saya dapat peringkat yang nomor 1. Gitu kan. Nggak kerasa 1 jam, 2 jam, ya Allah. Gitu kan. Terus saya ingin menghilangkan kebiasaan gimana?
saya uninstall aja aplikasinya. Gitu. Jadi susah untuk memulainya lagi gitu, mau uninstall. Kalau di bukunya dikasih, contoh biasa nonton TV, ya udah, kan ada TV-nya tuh. TV-nya ditaruh di mana gitu. Yang susah untuk menonton TV itu akhirnya gitu. Misalnya TV-nya atau remote TV-nya itu. Pokoknya dibikin susah untuk melakukan kebiasaan buruk itu. Walaupun akhirnya bisa dilakukan juga. Bahkan kalau si James Clear-nya dia mengurangi misalnya di akhir pekan dia nggak mau buka sosmed. Dia minta ke sekretarisnya ganti password tiap minggu, dan kalau hari Jumat diganti password, hari Sabtunya dia nggak bisa buka tuh media sosialnya, baru dikasih password barunya hari Seninnya, sampai segitunya. Terus cara keduanya menjanjikannya tidak menarik, ya tadi ya, kebanyakan tidur, tempat tidurnya juga tidak dipindahin jadi susah, ya. Dibikin tidak menarik lah gitu, walaupun ya kalau kayak ngerokok aja kan, ada di bungkus rokoknya dikasih gambar ya, buat yang udah sering ngerokok jadi nggak terlalu ngaruh gitu ya. Tapi setidaknya itu jadi tidak menarik, dibuat jadi tidak menarik ketika kita melakukan sebuah kebiasaan buruk itu. Bisa juga dengan membuat sanksi kan, dengan pengakuan gitu ya, kepada diri sendiri, sehingga akhirnya itu jadi tidak menarik, jadikan sulit dan jadikan mengecewakan. Nah, yang menarik yang diingatkan juga di sini adalah ada namanya dilema atau mismatch between immediate and delayed reward. Jadi kebiasaan ini udah rumus ya. Ternyata bukan cuma soal pahala dan dosa saja, teman-teman. Jadi kita namanya kebiasaan baik, manfaatnya itu biasanya kita dapat nanti jauh, jauh. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru kelihatan manfaatnya. Kita nabung, kita melakukan jalan sehat itu baru kelihatan agak lama. Sementara kebiasaan buruk itu langsung kelihatan dampaknya. Main game langsung enak rasanya gitu. Ngerokok langsung enak. Makan gorengan langsung enak rasanya ya. Itu langsung gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita pahami jadi sebuah kekuatan bahwa memang kebiasaan baik itu lama dapat hasilnya, kebiasaan buruk itu cepat dapat hasilnya. Sehingga kalau di kata James Clear, ya udah kuat-kuatan aja, kita menunda kenikmatan. Oke, saya makin paham istilah pantun ya, berakit-rakit dulu, berenang-renang ketepian. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ketepian. Ya udah kita bersakit-sakit dahulu lah, nanti bersenang-senang kemudian. Ini ternyata memang benar gitu ya. Ya kadang kita kalau mau kebiasaan baik itu susah, capek, pegel, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin seminggu, 2 minggu aja gitu. Terus kalau kita mau suatu kebiasaan buruk, memang kita enak di awalnya, tapi pasti jelek di masa depannya. Saya kadang ngasih contoh di mahasiswa itu gigi saya nih. Gigi saya ini depannya emang kelihatan semua ya, tapi gerahamnya saya itu udah nggak ada, tinggal kanan atas aja. Jadi kalau saya makan itu, kalau makan bareng-bareng, orang lain udah 3 suap, saya masih 1 suap. Karena yang bekerja udah nggak ada gigi gerahamnya lagi. Karena apa? Ini kebiasaan buruk saya dulu. Malas gosok gigi ketika malam hari. Udah tahu kayak gitu juga, kadang ke dokter gigi udah berapa kali masih mau gitu juga. Akhirnya udah sekarang ya udahlah. Kalau ya kadang males ya untuk gosok gigi, saya paksain gosok gigi lagi, menunda kenikmatan. Daripada saya rugi lebih banyak lagi, gigi saya hilang lagi sama makan bubur doang nanti. Dan terus pesan saya juga, dan ini pengalaman saya pribadi, yang namanya kebiasaan buruk adalah sampai seumur hidup adalah kebiasaan buruk. Ingat selalu itu dampaknya gitu kan, akan ada penyesalan. Saya selalu ingat ya, berusaha ingat ayat Al-Quran gitu ya, yang Allah mengibaratkan ada orang di yaumil kiamah nanti, di yaumil kiamah nanti dia itu ingin dikembalikan walaupun cuma sehari aja, untuk dia yang meninggalkan kebiasaan buruk, dan bukan sehari, ilah sa'ah itu cuma sebentar aja, lalu di saat yang sebentar itu dia melakukan sebuah kebiasaan baik. Jadi ya itu kan, itu namanya Allah ngasih permisalan yang bagus banget. Jadi
ya sebelum itu terjadi kita menyesal, kita tarik penyesalan itu sekarang gitu. Ya umur masih diberikan umur, kita hilangkanlah kebiasaan buruk itu gitu. Karena itu nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Dampaknya gitu kan, dan makin sering dilakukan makin susah untuk dihilangkan. Beri sanksi kalau melakukan kebiasaan buruk itu, cari guru, cari teman yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk. Pokoknya lawan terus kebiasaan buruk itu, jangan sampai sampai kita akhirnya pasrah menyerah, udahlah. Sampai ada kan bukunya kan, Tuhan izinkan aku berzina misalnya. Itu contoh yang nggak bagus gitu kan. Orang yang akhirnya desperate-nya sampai desperate gitu ya, atau kayak Joker gitu kan, yang udah saya emang buruk kayak gini, nggak boleh kita kayak gitu. Begitu teman-teman. Itu apa jadi? Ini terakhir jebakan kebiasaan. Oke. Intinya sih ketika kita sudah melakukan kebiasaan baru, itu akan jadi normal, sesuatu yang normal baru. Nah, ada istilahnya jebakan kebiasaan. Sehingga ya ini berkaitan dengan inovasi ya. Kalau kita udah sering melakukan satu inovasi, kalau akhirnya inovasi itu kita lakukan terus kan jadinya biasa. Ya, kalau kita nggak melakukan inovasi ya udah itu jadi a new normal, itu jadi kebiasaan baru. Makanya kita harus lakukan inovasi lagi. Kaizen istilahnya. Jadi lakukan improvement lagi. Jangan sampai ketika udah mencapai satu kebiasaan baik, lalu kita steady di situ, tidak melakukan improvement. Ya. Lakukan improvement lagi, apa yang bisa kita tingkatkan lagi kebiasaannya lagi. Itu ya silakan kalau masih ada pertanyaan, dan ini teman-teman kalau mau ikut silahkan. Hari ini pendaftarannya di bit.ly tanam kebiasaan 01. Yaitu formnya saya buat programnya selama 1 bulan. Sebagian udah saya share, tapi nanti ada beberapa materi yang ada pentingnya lagi gitu ya. Dan kita sama-sama menginstal kebiasaan selama 30 hari. Nanti teman-teman juga bisa diskusi, karena materinya saya share secara pribadi, WA gitu kan, nanti ada grup. Sebenarnya ini programnya buat peserta angkatan 9 sekarang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang sudah hadir supaya lebih nempel lagi gitu, kita nggak cuma omong kosong. Targetnya minimal 1, maksimal 3 kebiasaan positif kita berhasil tanamkan ya, di bulan Ramadan ini ya, sampai hijau semuanya gitu nanti ya, sampai udah otomatis, dan nanti mudah-mudahan ya kita bisa lanjut setelah Ramadan. Demikian dari saya. Mantap Bang Haji. Menarik. Atau non pisan Bang Haji, terima kasih banyak. Ini juga buat teman-teman semua, misalkan sudah dicatat. Tadi alhamdulillah sudah ada di kolom chat ya, dari Teh Devi. Tanam kebiasaan 01 bisa langsung di kopas. Oke Bang Haji, teman-teman mungkin ada pertanyaan terakhir? Cukup nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, Bang Haji atau non pisan, ini pertemuan terakhir kita. Saya nggak tahu nih, mungkin after Ramadan ada lagi atau enggak Bang Haji? Rahasia ya Bang Haji ya? Ya, mungkin. Ya, Saya bikin sebenarnya ini maksa juga sih. Maksudnya gini, saya bikin kelas ini buat contoh juga ya. Bikin kelas ini kan saya harus nyediain waktu gitu kan. Ini 1 kelas. Nah, ada 1 kelas lagi nih saya juga buat 1 kelas tentang reading habit. Sebenarnya niatnya juga buat fundraising kakak gitu kan, tapi ya agak panjang lah ya. Ada 2 kelas itu saya buka gitu. Saya juga nggak tahu bakal selamat atau enggak, tapi bismillah gitu. Bismillah. Kita lihat aja nanti, challenging buat saya. Siap. Oke, Bang Haji, ini teman-teman satu kebahagiaan buat kita ya, Bang Haji sempat juga menyempatkan waktu nih. Ini apa nih satu lagi nih?
titip iklan ajakan dari pengurus pusat ya Kang Dea buat semua alumni di sini. Mangga. Bentar ya teman-teman, jangan live dulu. Bagi alumni yang mau ikutan patungan, bingkisan solidaritas buat orang yang terdampak. Nah, ini teman-teman juga sebenarnya mungkin udah masuk ke WhatsApp masing-masing ya. Yang beda di sini, yang kita sediakan bukan sembako, tapi suplemen dan lainnya yang bisa membantu menjaga imunitas tubuh, serta menjaga diri dari kemungkinan tertular virus. Ada madu, kurma, masker, hand sanitizer. Makanya targetnya untuk sopir ojek, angkot, dagang asongan, dan kaki lima, dan lain-lain. Oke, tenuhun. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah ini kajian atau webinar atau sharing session penutup bulan ini, sekaligus juga penutup pertemuan kita hari ini atau bulan ini atau nggak tahu lagi kapan, sekaligus juga besok menyambut Ramadan. Ini momen yang tepat, qadarullah ya, Allah udah ngasih kesempatan buat 20 orang sampai detik ini ya bisa terus hadir di sini. Kita ngucapin dulu terima kasih kepada Bang Haji seluruhnya. Bang Haji, makasih banyak ilmu, waktu, yang keduanya priceless, sudah pasti. Terus teman-teman semua juga mudah-mudahan ini semua paling penting bisa diamalkan buat teman-teman semua yang akhirnya pahalanya juga nyambung lagi ke pembicaranya. Dan mudah-mudahan ya saya kecepatan dikit-dikit lah ya Bang Haji ya. Terus buat teman-teman juga Ramadan sudah mendatang gitu kan. Mungkin bagi teman-teman semua yang sudah mulai banyak kebiasaan-kebiasaan bisa agak sedikit dipelintir mulai ke tilawah misalnya gitu Bang Haji ya. Baca bukunya mungkin agak mulai diketatkan ke tilawah. Saya pribadi maksudnya saya pribadi suka baca buku. Bukan berarti saya langsung hebat langsung berubah ke Al-Quran, enggak juga. Cuman saya ingat ya, itu ketika Imam Syafi'i rahimahullah itu, beliau itu disamperin sama murid-muridnya megang kitab Bang Haji. Kitabnya kitab-kitab agama semua, tapi Islam. Tapi yang menarik tiba-tiba Imam Syafi'i itu bilang gini, ini memang agak bernas ya pernyataan beliau nih. Itu yang sambil menunjuk kitab yang dipeluk sama murid-muridnya, itu yang melalaikan kalian dari ini. Ini itu adalah Al-Quran yang dipegang sama Imam Syafi'i. Jadi maksudnya adalah ini bukan berarti kemudian kita semua punya kebiasaan lah yang insya Allah sifatnya mubah ya, bahkan bermanfaat juga. Tapi ini Ramadan mungkin bisa sama-sama lah ya kita berjuang. Tuh Bang Haji juga bikin grup yang insya Allah bisa stimulus kita juga buat bikin kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang bisa berkali lipat manfaatnya di bulan Ramadan. Paling gitu teman-teman semua, tetap semangat membaca gitu ya. Jangan sampai selesainya kajian kita hari ini semangat baca hilang Bang Haji. Enggak ya, mudah-mudahan tetap ada. Grupnya enggak dibubarin yang mengaji grup WhatsApp-nya. Enggak ya, jadi grupnya masih tetap ada. Teman-teman yang belum bergabung masuk, itu bermanfaat banget. Teman-teman banyak yang share di situ, Bang Haji juga banyak share insight di situ. Terima kasih buat rekan-rekan juga nih yang udah ngebantu 3 pertemuan ini ya, nyiapin semuanya juga. Mudah-mudahan Allah ganjar dengan balasan yang berlipat. Bismillah, sama-sama. Besok Ramadan mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan ya buat kita. Ini mungkin Ramadan pertama seumur hidup buat kita. Nggak tahu kalau Bang Haji. Kesannya Bang Haji umurnya jauh banget. Enggak, Bang Haji masih muda kok. Jadi ini Ramadan seumur hidup mungkin ya. Salah, anak saya 3. Jadi mungkin ini Ramadan pertama seumur hidup teman-teman, di mana kita kayaknya bakal fokus di rumah ya Bang Haji ya. Ini Masya Allah, qadarullah Allah udah nakdirkan, walau alam ya, sepertinya seperti itu. Jadi pas juga deh Bang Haji. Mungkin kebiasaan kita setiap tahun Ramadan di masjid, kita artinya bakal menembus kebiasaan baru ya Bang Haji ya. Ramadan melalui di rumah. Nah ini yang nanti mungkin bekal ini sebenarnya tepat banget ya untuk kita bisa stay atau bisa survive di Ramadan tahun ini. Gitu aja dari saya. Mohon maaf ya teman-teman semua kalau 3 pertemuan ini banyak kata-kata yang kurang pas. Saling berdoa, mudah-mudahan bisa jumpa lagi kapan-kapan. Bang Haji, turun pisan. Mohon maaf Bang Haji kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Yuk, pamit teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Kang Dea. Sami-sami. Bang Haji. Bang Haji, makasih banyak. Bang Jilul. Semoga sehat semuanya sampai Sama-sama, nuhun. Bang Haji ini ada rekamannya ya Bang Haji ya? Ada. Nice. Boleh di-share nggak tuh?